Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Kasih yang sopan dan tidak egois. Gimana ya kasih yang sopan dan tidak egois? Saudara, kasih itu sebenarnya adalah kasih yang egois. Kenapa? Sejak manusia jatuh di dalam dosa, ya, ingat itu Kejadian pasal yang ketiga, ya. Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Kemudian Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, ya, Taman Firdaus. Kemudian Dam, di mana Dam? Kemudian Tuhan bertanya lagi, apa yang kamu perbuat? Sudahkah engkau memakan buah yang dilarang di tengah-tengah? Apa jawabnya? Perempuan yang kau letakkan di sebelah saya. Dia menyalahkan Tuhan. Dia egois. Dia tidak mau mengaku kesalahannya. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita hari lepas hari tidak mau mengakui kesalahan, bukan? Tapi melemparkan kesalahan kepada orang lain. Lempar batu, sembunyi tangan. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih, tidak semudah apa yang kita katakan. Tidak semudah kita membalik telapak tangan kita. Tidak. Kasih itu berasal daripada Allah. Allah lah yang memberikan kasih, dan kasih itu muncul di dalam hati manusia. Dengan satu tujuan, Allah pun menghendaki manusia ciptaannya itu juga saling mengasihi. Tetapi faktanya sejak manusia jatuh dalam dosa, bukan mengakui kesalahannya, tetapi justru menyalahkan kepada orang lain. Saudara, kalau tanpa kasih kehidupan kita itu tidak akan menjadi sempurna. Di dalam rumah tangga pun itu dibina berdasarkan kasih. Pekerjaan itu Anda bekerja juga berdasarkan kasih. Kalau Anda tidak mengasihi pekerjaan yang Anda kerjakan, baik itu usaha sendiri maupun itu bekerja kepada orang lain, kalau Anda tidak mengasihi pekerjaan itu, maka apa? Sia-sia. Satu hari masuk, satu hari keluar. Keluar masuk di dalam pekerjaan. Dan itu harus kita mengasihi semuanya itu. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12, ya, itu juga dikatakan, itu perbandingannya 1 Korintus 13 sama Roma 12. Tapi kasih itu tidak pura-pura, tapi kasih itu adalah sungguh-sungguh, mendahului, memberikan hormat, melayani dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6b. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, cinta kuat seperti maut. Kenapa penulis mengatakan cinta kuat seperti maut? Banyak orang yang tidak pernah kurang mengkhotbahkan tentang Kidung Agung ini. Karena apa? Dianggap vulgar. Karena isinya adalah kemesraan antara wanita dan pria. Tetapi secara teologis bukan seperti itu, saudara. Itu menggambarkan kasih Allah yang luar biasa kepada umat Kristen, kepada umat pilihannya, kepada umat yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudara, cinta maut, ya, cinta kuat seperti maut artinya apa? Cinta itu datanya tidak bisa ditolak seperti maut. Tidak ada seorang pun yang dapat menghadapinya atau terluput daripada hal itu. Cinta mempunyai kekuatan yang luar biasa. Manusia itu tidak dapat menolak kalau datangnya cinta atau sayang atau kasih, ya. Itu memberikan kekuatan. Kalau hadir pun gak bisa menolak. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa cinta. Cinta atau tanda kasih karena sayang. Kemudian yang kedua, saudara, kasih persaudaraan, kasih keluarga. Itu kalau yang aras. Kasih storge. Yang keempat, itu adalah kasih agape.
Kasih agape adalah kasih yang walaupun. Ya. Kasih yang tidak bersyarat. Di dalam Roma 12 ayat 9. Kasih itu tak bersyarat. Kasih itu tidak tergantung. Ya. Tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Tidak. Tapi kasih itu seringkali kita lakukan bersyarat. Untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tetapi Allah mengasihi kita, tak henti-hentinya, tak putus-putusnya kasih Allah itu selalu menyertai kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 18 dikatakan, Aku tidak akan pernah membiarkan engkau piatu. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Tetapi Dia selalu menopangmu, selalu memeliharamu, selalu menolongmu di dalam setiap saat. Itu adalah kasih Allah. Amin. Tapi kita seringkali lupa bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tidak membiarkan kita sendiri. Ya, bahkan di dalam Mazmur nomor 37 ya, yang dikatakan, kalau kamu jatuh pun kamu tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan itu menolong. Nah, saudara, kasih yang di dalam Roma yang saya katakan tadi, itu adalah kasih yang mendahului memberikan hormat. Kasih yang walaupun engkau tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Walaupun engkau itu sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Kamu harus dihukum dan mendapatkan maut. Tetapi Allah mengasihi. Karena itu Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya saya dan keselamatan. Saudara, kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan dan cinta. Setiap kita punya kekurangan dan kelemahan. Oleh karena saudara itu, kita memiliki kasih yang reaktif. Kalau orang itu berbuat apa, saya berbuat apa. Itu namanya reaktif. Ya. Tapi Tuhan tidak demikian. Reaktif Tuhan adalah tetap mengasihi walaupun kita tidak layak dikasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama. Ya. Bagaimana sih kita memiliki kasih yang sopan dan tidak? Seringkali kita melakukan kasih yang gak wajar, bukan? Ya, saudara, Kristus itu mengasihi kita. Karena apa? Karena Dia tunduk kepada Allah. Allah mengasihi kita. Maka Dia taat tunduk untuk turun dunia, kemudian mati dan bangkit. Karena Dia taat kepada Allah. Karena itu Dia mengatakan, aku melakukan bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa. Ya. Kedua, kasih yang sopan dan tidak egois adalah kasih yang tidak dibeli. Tadi ayat yang yang tidak dapat dibeli. Itu ayat yang ke-7b. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, kasih itu tidak bisa dibeli. Bukankah kadang-kadang kita itu membeli sesuatu, memberikan sesuatu supaya orang itu cinta sama saya? Ya, ada tujuan tertentu. Kasih yang sopan dan tidak egois adalah tidak bisa dibeli. Anda pun bisa mengasihi Allah karena Roh Kudus yang memberikan perasaan untuk mengasihi. Ya, itu. Kemudian saudara, kasih yang sopan dan tidak egois adalah kasih yang ditaruh di dalam hati. 8a, seperti meterai. Saudara, tanda kepemilikan. Artinya apa? Kasih itu tanda milik. Anda itu meterai. Meterainya apa? Roh Kudus, milik Allah yang tidak boleh diganggu gugat. Anda milik Allah, saya juga milik Allah. Allah milik Anda. Nah, apa maksudnya di dalam meterai di dalam Kidung Agung ini? Adalah hubungannya dengan suami istri. Tidak egois tapi meterai itu milikmu. Ya, kasih yang muncul mulai pendekatan, approach, kemudian tunangan, kemudian menikah, itu harus menjadi milik Anda. Diperjuangkan, dipelihara. Menikah gampang,
Memelihara pernikahan tidak gampang. Ya toh? Menjaga pernikahan tidak gampang. Apa sih maksudnya meterai? Kasih yang dimeterai itu adalah tanda kepemilikan, ada ikatan suami istri. Itu suami miliknya istri, istri miliknya suami. Tidak boleh tidak. Harus. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Hati-hati. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mengatakan kita mengasihi. Mungkin kita bermain-main di bukankah kita seringkali memiliki kasih yang apa? Yang tidak sopan, yang egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi kasih yang sopan adalah yaitu tidak dimeteraikan di dalam hati kita, tidak kita sia-siakan. Kemudian selanjutnya, kasih yang sopan dan tidak egois adalah yang membalas kebencian dengan kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam Lukas 6 ayat yang kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara, 1 Yohanes 3:14 juga mengatakan demikian. Kenapa sih hal ini harus dilakukan? Itu bukti bahwa orang itu hidup. Hidup dalam arti bukan mayat hidup, bukan. Hidup berarti adalah berpindah dari maut kepada hidup. Orang yang sudah menerima kasih Allah, pengorbanan Allah, lebih dahulu dikasihi Allah, maka dia harus berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Ya, tanda orang itu hidup artinya berpindah dari maut kepada hidup. Karena telah menerima kasih daripada Kristus. Kristus sudah mati bagi kita. Itu berubah. Bukan berubah kayak filmnya anak-anak, berubah Foranger gitu, bukan. Ya. Berubah itu di dalam hati kita. Perbuatan kita, pikiran kita, tata tutur kita itu berubah. Dulu jahat. Ya, bandingkan di dalam Efesus pasal yang kelima. Dulu jahat, sekarang baik. Dulu kata-katanya selalu menfitnah. Tapi sekarang itu kata-katanya selalu memuji. Dulu kasar, sekarang lembut. Itu ada perubahan, pembaharuan di dalam hidupnya. Di dalam Kolose 3 ayat 14 ya, Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose adalah, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, kasih itu pengikat, rumah tangga juga kasih. Pekerjaan pengikatnya juga kasih. Hubungan semuanya itu pengikatnya adalah kasih. Karena itu dalam firman Tuhan mengatakan iman. Yang besar apa? Kasih. Di dalam pasal yang ke-13 1 Korintus. Engkau bisa berbuat apa saja. Tapi kalau engkau tidak memiliki kasih yang tulus, yang sungguh-sungguh. Kamu seperti tong yang nyaring bunyinya. Firman Tuhan berkata bergerincing. Saudara, pertanyaannya adalah saya dan Anda. Sudahkah kita memiliki kasih yang membalas kejahatan dengan kasih dan kebaikan? Gampang enggak? Tidak gampang. Ya. Kalau orang Jawa itu bilang, saudara, tak lulu itu sama tak juju itu. Kalau peyek itu kan enggak bisa makan sendiri. Makanya orang tuanya itu mamanya burung harus apa? Memberikan diloloh, ya. Itu namanya dilulu, diberikan terus-menerus. Ya. Itu kasih itu diberikan terus-menerus. Bukan kondisi, bukan situasi, nek seneng tak kasih, nek enggak ya enggak. Karena itu meskipun orang itu berbuat jahat kepada saya, kepada Anda itu tetap. Karena itu Paulus mengatakan kepada orang Kolose, supaya orang Kolose itu berubah. Ingat kasih Allah yang sempurna. Kemudian yang terakhir, kasih itu tidak pandang bulu. Apa maksudnya? Kasih tak pandang bulu artinya kasih yang tidak melihat. Ya. Kalau di dalam Yakobus itu kasih itu tidak memandang muka.
Saudara, tidak pandang bulu. Bukan karena golonganku, bukan karena sukumu, bukan. Tidak. Tapi di hadapan Tuhan itu semua manusia sangat bernilai, sangat berharga. Ya, tidak ada perbedaan. Unsur pengikatnya itu adalah kasih. Yaitu kasih yang walaupun tidak pandang bulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan Anda? Sudahkah kita memiliki kasih yang sopan dan tidak egois, yang taat, istri taat kepada suami, keluarga taat kepada Allah. Kasih yang tidak bisa dibeli, karena dengan tulus, dengan kasih yang seperti meterai menjadi milik, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh beralih. Kemudian kasih yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih yang tidak pandang bulu. Sehingga kita memiliki kasih yang berharga, berfungsi. Kita lebih berfungsi atau lihat hanya kemil. Bagaimana hidup saya dan Anda? Apakah kita kelihatan kemilau? Atau yang kelihatan seperti tanah yang diinjak-injak? Tapi hidup kita memiliki kasih yang tidak egois, kasih yang sopan, yang bermakna dan berguna bagi orang lain, bagi keluarga, bagi pelayanan di dalam gereja. Sekalipun manusia tidak memandang kita, atau kita dipandang sebelah mata, tapi kita berharga di hadapan Tuhan dan hidup kita bermakna di hadapan Tuhan. Mari